Nah, kita pasti pernah melihat atau pernah menyaksikan banyak di antara teman-teman kita yang dulu awalnya ketika sekolah atau ketika mengenyam bangku pendidikan, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka orang yang pintar dalam bidang akademik, menguasai semua mata pelajaran dengan nilai yang dibilang cukup sempurna atau yang nyaris sempurna. Dan selain itu, kita pasti mengenal ada di antara teman kita yang orangnya ini adalah bisa dikatakan pemalas atau tidak mau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran, atau teman kita yang nakal. Nah, suatu waktu atau suatu hari ketika kita sudah selesai mengenyam bangku pendidikan, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah pada akhirnya diharuskan untuk bekerja, kita terkadang tak jarang menemukan orang yang dulunya pintar, orang yang dulunya cerdas, yang memiliki nilai akademik yang tinggi dalam semua mata pelajaran, tidak banyak atau sering kita lihat berakhir dengan tidak menjadi orang yang sukses. Sebaliknya, orang yang dulunya nakal, malas dan lain sebagainya, terkadang banyak kita lihat atau saksikan ia berubah menjadi orang yang sukses. Nah, pasti timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa bisa demikian? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada perubahan-perubahan yang mereka lakukan setelah lulus kuliah atau setelah lulus sekolah sehingga mereka menjadi orang yang sukses? Nah, hal ini terjadi disebabkan ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini sering kita lihat atau sering kita saksikan. Yang pertama adalah penyebabnya karena memang sistem dari sekolah itu sendiri, di mana sistem atau kultur dari sekolah itu atau dari sekolah kita pada umumnya menghargai atau memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang memiliki nilai yang tinggi atau siswa yang mempunyai kecerdasan dalam bidang akademik. Mereka hanya berfokus atau lebih berfokus pada siswa-siswa yang seperti itu. Mereka akan memberikan nilai yang bagus bagi siswa yang memiliki kedisiplinan. Mereka akan memberikan nilai yang bagus kepada siswa yang menguasai mata pelajaran dengan baik dan lain sebagainya. Nah, dari stimulus yang dilakukan oleh sistem dari sekolah itu, sehingga respon dari siswa itu yang awalnya seharusnya ketika kita belajar, ketika kita sekolah, tujuan kita adalah menuntut ilmu atau mencari ilmu. Tapi karena stimulus yang diberikan oleh sekolah seperti itu, sehingga akhirnya tujuannya itu tidak lagi untuk memperkaya wawasan atau menuntut ilmu, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai yang tinggi, nilai A, nilai yang tinggi agar mereka bisa menjadi juara kelas. Nah, itu yang menjadi penyebabnya kenapa banyak siswa atau banyak orang yang kita saksikan seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Penyebab yang kedua adalah sekolah jarang sekali memberikan ruang kepada passion yang memang dimiliki oleh siswa tapi tidak berhubungan atau berkaitan dengan mata pelajaran. Nah, seperti misalkan ada siswa yang hobi menggambar, alih-alih ketika belajar di kelas karena ia suka menggambar, akhirnya ketika kawannya yang lain menulis tapi ia asik menggambar. Nah, sehingga akhirnya apa yang sekolah lakukan atau guru lakukan, ia cenderung menegur siswa tersebut. Nah, ia tidak memberikan ruang
untuk siswa-siswa itu berkreasi, menyalurkan passion yang ia ingin geluti. Nah, itu yang menyebabkan sehingga apa yang terjadi, banyak siswa yang cenderung melupakan passion atau hobi yang mereka inginkan. Mereka akhirnya meninggalkan hobi yang mereka inginkan dan beralih ke fokus untuk mencari nilai. Nah, hal seperti inilah yang menyebabkan kemudian banyak siswa yang pintar, banyak siswa yang cerdas berakhir dengan tidak menjadi orang yang sukses. Itu yang menyebabkannya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, dari kedua hal ini kita dapat menarik sebuah pembelajaran bahwasanya yang pertama, apa pembelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Yang pertama, nilai itu tidak menjamin kesuksesan. Nilai kita yang kita peroleh ketika kita bersekolah atau ketika kita kuliah tidak akan menjamin bahwasanya itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Tidak ada jaminan, ya. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, sekolah itu atau nilai itu merupakan salah satu indikator untuk mencari kesuksesan atau salah satu indikator untuk mendatangkan kesuksesan. Tapi bukan satu-satunya indikator yang bisa digunakan agar orang itu menjadi orang yang sukses. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah ada yang lebih penting daripada nilai, apalagi kita lihat di zaman sekarang ini yang karena banyak sumber daya manusia yang banyak, sehingga pilihan untuk mendapatkan karyawan yang baik atau karyawan yang mumpuni itu sangat banyak. Sehingga apa yang terjadi? Nah, alih-alih kita berfokus hanya untuk mencari nilai, lebih baik kita perbaiki tujuan kita, ya. Kita pergi ke sekolah atau pergi ke kuliah tidak hanya berfokus untuk mendapatkan nilai yang sempurna, tapi fokus lain yang harus kita geluti adalah fokus menciptakan jejaring atau fokus melakukan sosial, baik itu dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jejaring ini adalah salah satu indikator yang paling banyak mendatangkan orang kepada kesuksesan, ya. Itulah kenapa ada istilah yang mengatakan the power of orang dalam atau kekuatan orang dalam. Nah, karena bisa jadi orang yang mempunyai orang dalam ini sebenarnya orang dalamnya ini adalah kadang kawannya sendiri, kawannya ketika kuliah atau kawannya ketika satu organisasi dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia mencari pekerjaan, dia meminta tolong kepada kawannya. Nah, itu, ya. Itu yang perlu kita lakukan. Jangan hanya fokus mencari nilai, jangan hanya fokus belajar dan lain sebagainya sehingga kita tis terhadap organisasi dan lain sebagainya. Bisa jadi orang yang dulunya kita lihat sebagai orang yang nakal dan orang yang malas, walaupun dalam bidang akademik ia tidak menonjol, tapi bisa jadi ia membuat passion atau menciptakan passionnya sendiri, yaitu walaupun ia tidak berbakat dalam bidang akademik, tapi bisa jadi ia berbakat dalam bidang sosial, dalam bidang menciptakan jejaring, dalam bidang mencari teman dan lain sebagainya. Sehingga itu yang membantunya atau membantu mereka ini yang pada akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, itulah mengapa
terkadang atau banyak kita lihat orang-orang yang dulu ketika sekolah nakal tapi akhirnya menjadi orang yang sukses. Sebaliknya banyak kita lihat orang yang dulunya pintar dan lain sebagainya tapi berakhir dengan tidak menjadi orang yang sukses, ya. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, ya, kita tidak perlu saling menyalahkan, ya. Yang cerdas mengatakan ini, yang kurang cerdas mengatakan ini. Kita tidak perlu. Kita berfokus pada apa passion yang kita ingin tekuni. Itu aja yang kita fokuskan. Kita tidak usah melihat samping kiri, samping kanan kita. Kita tidak perlu melihat orang-orang di sekeliling kita, ya. Tapi kita berfokus pada diri kita sendiri. Fokus untuk menciptakan jejaring atau menciptakan keahlian-keahlian yang bisa berguna dalam mencari pekerjaan.